Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam presentasi kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil dari laporan mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis yang telah dilaksanakan di UMKM Tokorida. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rida Holipaturusda sebagai moderator sekaligus pemateri, dan ada rekan saya, Salsabila Mumtaz, sebagai pemateri. Kami berasal dari kelompok 10, kelas MN18E, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Dan berikut penjelasannya. Baik, judul yang kami pilih dalam penelitian ini adalah Penerapan Permintaan Penjualan Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK merek Aqua Danone botol 600 ml di UMKM Tokorida dengan metode laissez-faire. Dapat kita ketahui bahwa bisnis AMDK ini saat ini masih sangat berkembang pesat. Ini dikarenakan tingkat kebutuhan penduduk yang cukup besar pula. Nah, di sini ada menurut data Aspadin atau Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia, ada sekitar 500 perusahaan atau lebih yang bergerak dalam industri AMDK saat ini. Perusahaan yang berskala besar menjadi penguasa pasar AMDK nasional seperti Aqua Danone, Club Li Mineral, Prima, Total, Ades, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar yang dilansir dari website Tempo.com. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 produk Aqua Danone menjadi penguasa pasar dalam industri AMDK. Aqua menguasai pangsa pasar di Indonesia sebanyak 46,7%. Dalam meningkatkan volume penjualan, UMKM juga dalam hal ini sangat diharuskan berkontribusi dalam penjualan AMDK. Di sini ada Tokorida, merupakan UMKM yang terletak di Desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Didirikan pada tahun 2008 dan sampai saat ini masih beroperasi dan berkembang mengikuti alur kebutuhan masyarakat. Salah satu produk penjualannya yaitu memasarkan air minum dalam kemasan botol 600 ml khususnya dengan berbagai merek seperti Aqua Danone, Li Mineral, Fit, dan Hura. Pada UMKM Tokorida, minat beli konsumen paling tinggi terdapat pada pembelian AMDK merek Aqua Danone botol 600 ml. Di sini ada grafik penjualan AMDK botol di UMKM Tokorida periode September 2001 sampai November 2001 dalam satuan dus. Dari segi penjualan AMDK, merek Aqua Danone lebih menguasai pangsa pasar di UMKM Tokorida. Ini dikarenakan kualitas produk yang baik yang membuat konsumen terus-menerus melakukan pembelian secara berulang terhadap merek Aqua Danone botol 600 ml. Di sini juga ada grafik total penjualan AMDK merek Aqua Danone periode Januari 2019 hingga November 2021. Kesimpulannya, total penjualan AMDK Aqua Danone 600 ml di Tokorida meningkat secara signifikan. Total penjualan untuk tahun 2019 sebanyak 112 dus, disusul oleh tahun 2020 sebanyak 135 dus, dan pada tahun 2021 terakhir pada bulan November sebanyak 143 dus yang terjual. Selanjutnya, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan. Rumusan masalah yang ditemukan adalah bagaimana peramalan permintaan dalam penjualan air minum dalam kemasan atau AMDK merek Aqua Danone botol 600 ml dalam 1 bulan. Nah, manfaat penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana peramalan permintaan dalam penjualan AMDK Aqua Danone botol 600 ml. Dengan mengetahui peramalan tersebut, maka akan dapat menghasilkan jumlah belanja bulanan atau persediaan UMKM terhadap AMDK
merek Aqua Danon botol 600 ml. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berhubungan dengan variabel penelitian. Yang pertama ada definisi peramalan menurut Ahmad Subagio. Beliau mengatakan bahwa peramalan merupakan seni dan ilmu yang memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Peramalan juga dapat dikatakan sebagai kombinasi antara penilaian subjektif manajer dan model matematis. Yang kedua ada fungsi peramalan. Menurut Ginting dalam Rita dan Supardi, fungsi peramalan akan diketahui saat manajer atau pelaku usaha, pelaku UMKM mengambil keputusan. Jika ramalan yang telah disusun tidak akurat, maka masalah ramalan juga merupakan masalah yang sering dihadapi oleh UMKM ataupun perusahaan. Yang selanjutnya ada metode peramalan time series atau deret waktu, merupakan hubungan antara variabel yang dicari dan variabel yang mempengaruhinya yang sering dikaitkan dengan waktu. Metode peramalan ini terdiri dari metode smoothing, metode Booch-Jenkins, dan metode proyeksi tren dengan regresi. Selanjutnya ada metode trend least square. Menurut Fahri dan Rahmawati, metode kuadrat terkecil atau least square merupakan metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Metode least square ini adalah salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk regresi ataupun pembentukan persamaan dari titik data diskretnya dan analisis sesatan pengukuran. Selanjutnya, hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini yang merupakan data permintaan penjualan Aqua Denon 600 ml periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2021. Pola dan data historis permintaan penjualan Aqua Denon 600 ml. Hasil analisis grafik permintaan penjualan Aqua Denon 600 ml seperti terlihat pada grafik ini. Secara teoritis, memiliki pola dan data historis menyerupai data tren positif, yang artinya grafik permintaan penjualan Aqua Denon 600 ml secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari data periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2021. Permintaan penjualan Aqua Denon 600 ml meningkat sedikit demi sedikit. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan pada bulan Januari dan September 2020 serta Maret 2021, tetapi secara global membentuk pola tren yang positif. Peramalan permintaan penjualan Aqua Denon 600 ml dengan metode least square. Berikut ini merupakan perhitungan permintaan penjualan Aqua Denon 600 ml dengan metode least square. Dapat dilihat pada tabel ini menghasilkan total Y atau penjualan senilai 390, X senilai 0, XY senilai 687, X kuadrat senilai 3570, dan Y kuadrat senilai 4768. Selanjutnya, mencari nilai A dan B terlebih dahulu dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N, yaitu 390 dibagi 35, maka diperoleh hasil 11,14. Selanjutnya, rumus B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu 687 dibagi 3570, maka diperoleh hasil 0,19. Dengan mencari nilai A dan B, maka dapat dibuat persamaan tren sebagai berikut ini, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Diketahui A itu didapatkan 11,14 dan B itu diperoleh 0,19. Selanjutnya, kami melakukan peramalan untuk permintaan penjualan Aqua Denon 600 ml pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang akan datang. Berikut hasil peramalan berdasarkan persamaan yang sudah dibuat.
Pada bulan Desember 2021 diprediksi sebanyak 17,98 dus atau dibulatkan menjadi 18 dus. Pada Januari 2022 diprediksi sebanyak 18,17 dus atau dibulatkan menjadi 18 dus. Pada Februari 2022 diprediksi sebanyak 18,36 dus atau dibulatkan menjadi 18 dus. Pada Maret 2022 diprediksi sebanyak 18,55 dus atau dibulatkan menjadi 19 dus. Pada April 2022 diprediksi sebanyak 18,74 dus atau dibulatkan menjadi 19 dus. Pada Mei 2022 diprediksi sebanyak 18,93 dus atau dibulatkan menjadi 19 dus. Dan pada bulan Juni 2022 diprediksi sebanyak 19,12 dus atau dibulatkan menjadi 19 dus. Kesimpulan, Toko Sembako Ride merupakan UMKM yang terletak di Desa Jatibiru yang salah satu produk penjualannya adalah memasarkan AMDK merek Aqua Denon 600 ml dengan minat beli konsumen yang lebih tinggi, serta kualitas produk yang baik membuat merek tersebut unggul, sehingga terjadi pembelian secara berulang. Dari permasalahan yang ada, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode least square untuk dapat menghasilkan jumlah belanja bulanan atau persediaan UMKM terhadap AMDK merek Aqua Denon 600 ml. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode peramalan least square terhadap permintaan penjualan pada AMDK Aqua Denon 600 ml, maka hasil peramalan permintaan pada periode bulan Desember 2021 sebanyak 17,98 dus, Januari 2022 sebanyak 18,17 dus, Februari 2022 sebanyak 18,36 dus, Maret 2022 sebanyak 18,55 dus, April 2022 sebanyak 18,74 dus, Mei 2022 sebanyak 18,93 dus, dan pada bulan Juni 2022 sebanyak 19,12 dus. Untuk sarannya, pemilik UMKM Toko Rida dapat menggunakan metode least square untuk meramalkan volume penjualan bulan berikutnya. Faktor kelayakan produk seperti tanggal kadaluarsa produk juga perlu dipertimbangkan oleh pelaku UMKM. Dan kepada penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat menggunakan metode yang lain dalam meramalkan permintaan penjualan AMDK botol 600 ml pada UMKM sebagai hasil perbandingan. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan yang terpenting semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.